Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada, Kemelut, Tahta, dan Angkara bagian ke-27. Macan Liwung menggelengkan kepala, tak tahu jawabnya. Gajah Keneng juga menggelengkan kepala ketika Gajah Mada meminta pendapat dirinya. Bagi Gajah Mada, jelas ada sesuatu yang aneh dengan kematian Pakering Suramerda. Ada banyak alasan mengapa Pakering Suramerda dibunuh dengan cara itu. Amat mungkin Pakering Suramerda menyimpan sebuah rahasia. Lalu ada pihak lain di belakangnya yang tidak ingin rahasianya itu terbuka. Kira-kira siapa menurutmu? Atau rahasia macam apa yang disembunyikan itu? Tanya Gajah Mada. Macan Liwung dan Gajah Keneng berpikir keras. Tidak mungkin jawaban yang dibutuhkan itu akan diperoleh di Karang Waktu. Gajah Mada mengunyah pertanyaan itu. Bisa jadi keheningan malam yang merambat itu mendadak pecah oleh suara tawa yang bergelak-gelak. Dengan segera Gajah Mada mengenali siapa orang yang tertawa itu. Siapapun orang itu, ia telah menunjukkan arah yang benar kepada Sepayung. Tanpa petunjuk orang itu, ia akan tetap menunggu pohon beringin yang tumbuh di tengah alun-alun istana. Meskipun berusaha memperhatikan, patidah Gajah Mada tak mampu menandai milik siapa suara tertawa bergelak-gelak itu. Orang yang tertawa bergerak-gerak itu makin lama makin menjauh dan lenyap. Tak lama kemudian terdengar derap kuda di kejauhan. Gajah Mada, Gajah Keneng, dan Macan Liwung tidak mengambil sikap apapun ketika derap kuda yang semula dikira menjauh itu ternyata berbalik arah. Gajah Mada berloncatan menepi ketika kuda berwarna putih dengan penunggang bertopeng mengenakan jubah yang juga berwarna putih berderap amat kencang, nyaris menabraknya. Gajah Keneng merentangkan dewa dan akan melepas anak panah. Jangan! Gajah Mada mencegah. Gajah Keneng mengendorkan kembali gandewa yang telah melengkung itu. Siapapun orang itu, ia memihak kita. Dalam sikapnya yang berseberangan, Ratanca yang pernah menggunakan nama Sandi Bagas Majir Kawurian terbukti memihak kita melalui menyalurkan banyak keterangan yang saat itu amat dibutuhkan. Firasatku mengatakan orang itu berniat sama. Biarkan saja apa yang dilakukan. Gajah Keneng mengangguk. Apa yang sekarang yang kita lakukan? Patidah Gajah Mada memandang Nabastala, memperhatikan bintang untuk mengukur waktu yang telah berada di sana. Di kejauhan sangat jauh terdengar kentongan yang dipukul dengan irama Doromulu, menandai keadaan aman sekaligus tanda waktu benar-benar tengah berada di puncak malam. Tebing bebatuan Karang Waktu menjulang tinggi dan sangat terjal. Demikian tegak tebing itu. Amat mungkin pada zaman dulu sebagian ambrol tenggelam karena gua bawah tanah yang berada tepat di bawahnya jebol. Pada mulanya tebing tinggi itu menjadi seperti latar terhadap sungai yang melebar di depannya. Akan tetapi lambat laun endapan tanah dan bebatuan yang terbawa air sungai menumpuk banyak. Hujan sangat deras yang terjadi dengan tiba-tiba telah mengubah bentuk sungai dari yang semula luas merata lalu berbelok melengkung tepat di depan tebing. Seiring dengan waktu yang terus bergerak, endapan tanah dan kayu-kayu yang hanyut makin banyak, menjadikan tanah bebatuan yang semula lebih rendah dari sungai menjadi lebih tinggi dan rimbun. Penyebutan Karangwatu sangat sesuai dengan keadaannya. Tempat itu dipenuhi dengan bebatuan, mulai dari yang sekecil jemari sampai yang sebesar gajah bengkak. Tempat itu kini menyimpan geliat dan perasaan keringat. Kerja keras atas nama sebuah keyakinan mengubah Karangwatu menjadi tempat yang tidak terjamah oleh siapapun.
Tak seorang pun berani mendekat dan memang tidak memancing orang datang mendekat. Selanjutnya, Karangwatu menjadi tempat yang aman terlindung. Dari arah belakang tidak mungkin orang datang karena terlindung tebing tinggi, sementara dari arah depan terlindung sungai melengkung yang cukup lebar dan dalam. Menjadi lebih terlindung karena di sepanjang tepian sungai yang melengkung diberi pagar kayu tinggi yang disamarkan di belakang semak dan perdu. Melalui sebuah kerja keras, wilayah seluas 2 kali tambak Segaran itu disulap menjadi tanah lapang yang digunakan untuk berlatih perang. Di tempat itu dibangun sebuah pendopo yang sangat besar yang bahkan ukurannya melebihi balai prajurit di kota raja. Pendopo itu tidak terlihat dari luar sungai karena terlindung oleh barisan pohon kelapa dan bambu. Di belakang bangunan induk terdapat bangsal panjang yang dihuni lebih dari 200 orang setiap hari. Siang dan malam terlatih amat keras, baik secara perorangan maupun kelompok. Bangsal memanjang itu ditopang oleh tiang bambu dengan atap ijo sehingga sebenarnya sangat mudah terbakar. Untuk keperluan gladi perang dalam kelompok tersedia tanah lapang yang cukup luas, memadai dimanfaatkan menerjemahkan berbagai gelar perang, mulai dari gelar Gajah Meta, Dirada Meta, Supit Urang, Cakrabyuha, bahkan sampai ke Pasir Wuta. Di tepi lapangan atau tepat di tengah panjang lapangan dibagi dua, sebuah tiang dari bambu mengibarkan sebuah bendera yang dibiarkan berkibar siang malam. Bendera itu bukan gula kelapa atau buah majap berlatar kain bercorak geringsing lobheng luwih laka, tetapi buah maja berlilit taksana, mulut ular yang terbuka lebar seolah akan menelan buah maja. Jumlah 200 orang itu tentu belum memadai bila dibanding kekuatan yang dimiliki Majapahit. Kekuatan 5.000 orang pasukan Sapu Bayu di bawah pimpinan Senopati Panji Suromanduro terlalu tinggi untuk dihadapkan hanya dengan 200 orang itu. Apalagi bila dihadapkan dengan pasukan Jalapati yang memiliki kekuatan 2 kali lipat kekuatan pasukan Sapu Bayu. Akan tetapi yang besar selalu berasal dari yang kecil. Apabila dibiarkan, yang hanya 200 itu akan merepotkan, menyita banyak waktu, tenaga, dan tambahan rasa pusing di kepala. Sejarah membuktikan apa yang terjadi di Tumapel merupakan contoh yang tak terbantah. Kediri harus menelan bilis pahit karena menganggap remeh pemekaran Tumapel di bawah mantan begal Ken Arok. Ketika kekuatan dirasa cukup, Kediri harus tumbang dalam perang Ganter, sekaligus menandai awalnya berdiri Raja Sawangsa atau Girindra Wangsa. Setidaknya ada 2 orang yang sangat berpengaruh di Karangwatu. Orang yang pertama dipanggil Raden menjadi bertanda siapapun dia tentulah berdarah biru, warna darah bangsawan. Raden Panji Rukmamurti, nama pucuk pimpinan gerombolan yang menghimpun kekuatan di Karangwatu itu, masih berusia muda. Bertubuh kurus dengan rambut dibiarkan memanjang tetapi tidak digelung-keling. Sepintas melihat orang akan mengira Raden Panji Rukmamurti berjenis kelamin perempuan. Dalam dandanan wajar siapapun menilai Raden Panji Rukmamurti seorang wanita yang tampan. Gadis-gadis yang melihat wujud wajarnya akan kasmaran. Kumis yang melintang dengan rambut diikat kain udeng menambah ketampanan pimpinan orang-orang yang menghimpun diri di Karangwatu itu. Namun Raden Rukmamurti yang tidak banyak bicara itu lebih senang berdandan tidak wajar. Apa yang dilakukan pada wajahnya bahkan menjadi contoh dan ditiru anak buahnya. Mungkin bosan menjadi buah bibir para gadis cantik, Raden Panji Rukmamurti mencoreng-coreng wajahnya menggunakan jelaga. Dengan wajah dibuat hitam seperti itu ternyata bahkan memberi kobaran semangat anak buahnya. Bahkan Rangsang Pemuda pun tidak mau kalah.
Rangsang Pemuda ikut-ikutan mencoreng-coreng wajahnya hingga tidak seorang pun bisa mengenali wajahnya. Rakyat Kembar salah besar dalam mengukur kekuatan musuh. Ra Kembar dengan 50 orang anak buahnya memandang ke seberang sungai tempat Karawatu berada dengan penuh perhatian. Dalam siraman cahaya bulan yang mulai memanjat langit dan cukup untuk melapangkan jarak pandang, dengan pacah baris penuh keyakinan, Ra Kembar menyiapkan taklimat sebelum penyerbuan. Tepat 50 orang jumlah prajurit yang mendukung penyerbuan itu. Tiap 10 orang prajurit dengan pangkat rendahan berada di bawah pimpinan seorang prajurit yang dituakan. Masing-masing adalah prajurit Bajang Alit, prajurit Kenayan, prajurit Sulung Baung, prajurit Goda Pasa, dan prajurit Arya Pamgat Jiwa. Kita manfaatkan perahu yang ada untuk menyeberang. Begitu sampai di sana, langsung menghadap. Kita serbu mereka dengan serangan mendadak. Ra Kembar benar-benar telah mempersiapkan mereka dengan sebaik-baiknya, juga membakar semangat melalui menebar janji-janji. Mereka yang berjasa pada negara akan mendapat anugerah pangkat menjadi lurah prajurit semua. Ra Kembar menjanjikan kepada pendukungnya untuk bersama-sama mukti wiwaha, tidak sebaliknya hamukti lorolopo terus sepanjang waktu. Semua siap? Tanya Ra Kembar tegas. Tadio, jawab prajurit pendukungnya serentak. Rakyat Kembar akhirnya memberi isyarat untuk naik ke perahu yang telah tersedia di tempat itu tanpa rasa curiga sedikit pun. Mengapa ada banyak perahu bagi dengan sengaja disiapkan untuk menyambut kedatangan mereka? Ra Kembar merasa penyerbuan itu terlalu mudah. Lebar sungai yang setara separuh lebar tambak Segaran bisa menyulitkan bagi yang tidak bisa berenang. Namun dengan tersedianya perahu-perahu penyeberangan ke Karangwatu terasa sangat mudah. Bahkan untuk membekuk gerombolan para petualang di Karangwatu itu pun sangatlah mudah. Ra Kembar bahkan sangat tidak sabar untuk bisa sampai ke seberang. Itulah sebabnya Ra Kembar menempatkan diri bergabung dengan perahu paling depan yang bisa diisi oleh 10 orang. Disusul perahu berikutnya yang menampung sejumlah itu pula, disusul lagi oleh perahu berikutnya dan perahu berikutnya. Tak seorang pun dari mereka yang menyadari bahwa sedang mengintai. Sungai yang dalam mengalir tenang dengan air serasa tidak bergerak, tetapi di bagian bawah ada arus yang tidak wajar. Itulah arus bawah yang sulit ditebak kemana geraknya. Apalagi yang berada di arus bawah itu bukanlah keadaan yang wajar. Tentu karena ada puluhan orang yang berenang di kedalaman. Mereka bisa bertahan di bawah air karena menggunakan ruas bambu seruling untuk bernafas. Betapa terperanjat Ra Kembar yang hampir sampai di seberang itu ketika tiba-tiba perahu yang ditumpanginya bergoyang dengan keras. Demikian kuat goyangan itu menyebabkan perahu itu terbalik dan penumpangnya terjebur berhamburan. Tidak bisa ditolak kemalangan yang datang karena pisau-pisau dari bawah air menawarkan tikaman yang mematikan. Gila, apa ini? Ra Kembar berteriak. Apa yang terjadi tidak hanya menimpa perahu Ra Kembar, tetapi juga perahu-perahu di belakangnya yang terjungkir balik menumpahkan semua penumpang. Serangan yang datang dengan cara tidak terduga-duga itu menghisap habis kekuatan yang dibawa Ra Kembar. Kekuatan yang dipikir cukup untuk menggilas Karangwatu itu langsung larut memberi warna merah. Itulah darah dari luka-luka. Seorang prajurit mengalami kesulitan luar biasa setelah terjebur ke dalam air karena tidak bisa berenang. Air yang bagi tanpa dasar menyulitkannya, tetapi ayunan pisau yang menghujam perutnya menyebabkan prajurit itu dengan sekuat tenaga membayangkan raut wajah adiknya. Adik perempuan satu-satunya yang sedang sangat membutuhkannya setelah kedua orang tuanya meninggal. Kecemasan yang luar biasa dihadapi prajurit itu. Tidak sekedar takut terhadap datangnya kematian,
tetapi lebih karena cemas memikirkan Sri Widati, siapa nanti yang akan melindunginya setelah ia juga pergi untuk selamanya. Mati aku, mati aku. Prajurit itu mengalami kesakitan dan kebingungan luar biasa. Namun tidak ada kalimat yang bisa dituntaskan dalam keteriakan karena arus bawah menyeretnya untuk masuk ke pintu gerbang kematian yang terbuka lebar. Ra Kembar memanfaatkan kesempatan yang dimiliki untuk melesat berenang sekuat-kuatnya. Namun Ra Kembar harus menantang napas. Ketika sampai ke seberang, disambut dengan ujung tombak yang terarah ke mukanya. Senyap tanpa ada kegaduhan menjadi pertanda serangan yang digelar itu langsung selesai. Yang ada tinggal kegiatan mengikat sisa penyerbuan yang menyerah dan membiarkan mereka terlanjur menjadi mayat ikut hanyut bersama aliran sungai. Ra Kembar merasa jantungnya akan lepas. Ra Kembar yang dipaksa meletakkan tangan di atas kepala menyempatkan memperhatikan bagaimana nasib segenap anak buahnya dan merenungkan bagaimana cara mempertanggungjawabkan peristiwa yang terjadi itu di depan Senopati Panji Suryo Manduro, bahkan di depan Gajah Mada, orang yang tidak disukainya itu. Ra Kembar terjengkang ketika seorang menendang dadanya. Apa yang dialami Ra Kembar melesat jauh dari apa yang dibayangkan. Seorang laki-laki dengan wajah dihitamkan jelaga menggelandangnya, menyebabkan Ra Kembar jatuh bangun. Ra Kembar melihat tidak hanya dirinya yang mengalami nasib seperti itu, tetapi juga sisa-sisa anak buahnya yang selamat. Pertempuran yang dibayangkan akan berlangsung seru, angan-angan menangkap pimpinan orang-orang Karangwatu tidak terwujud. Sebaliknya, dalam waktu yang sangat singkat, Ra Kembar harus meletakkan tangan di belakang dan diikat menggunakan tali janget. Tinggal 10 orang, keluh Ra Kembar dalam hati. Yang 10 orang itu dipaksa meletakkan tangan di atas kepala. Beringas orang-orang berwajah hitam itu oleh amarah yang tidak tertahan. Marah karena ada orang yang lancang berani masuk ke wilayah mereka. Siapa pimpinannya? Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan. Anak buah Ra Kembar menoleh mengarahkan wajah pada dirinya. Kembar tak mungkin menghindar. Kamu pimpinannya? Kembali Ra Kembar yang berjongkok terjerambab oleh tendangan dari arah belakang menghajar punggungnya. Ra Kembar yang amat menyesali kecerobohannya berusaha menahan sakit. Siapa namamu? Tanya orang berbadan gempal itu. Belum lagi Ra Kembar menjawab, orang-orang berwajah hitam yang mengelilingi dirinya menyibak memberi kesempatan kepada orang yang agaknya memiliki pengaruh amat besar, termasuk orang-orang yang mencecar Ra Kembar. Orang itu melangkah mundur. Berapa jumlah tamu yang datang Mandrawa? Bertanya orang yang paling berpengaruh itu. Rupanya pemilik tubuh gempal itu bernama Mandrawa. Dengan sangat sigap ia menjawab, tamu yang datang tak diundang, tidak jelas berapa jumlahnya Raden. Akan tetapi hanya mereka ini yang tersisa. Ra Kembar memperhatikan orang yang dipanggil dengan sebutan Raden itu dengan lebih cermat. Namun tak mungkin baginya untuk mengenali siapa orang itu karena wajahnya amat hitam dibalur jelaga. Akan tetapi Ra Kembar menandai ada yang aneh pada sosok yang disebut Raden itu. Dengan segera Ra Kembar menduga orang itulah yang oleh Gajah Mada ditandai sebagai pemilik nama Panji Rukmamurti. Dengan obor yang telah disiapkan, Raden Panji Rukmamurti memperhatikan wajah Raden Kembar. Wah, Ra Kembar rupanya. Ra Kembar terkejut, kaget karena orang itu ternyata mengenal dirinya. Kamu mengenalku? Tanya Kembar. Ya, jawab Panji Rukmamurti. Aku mengenalmu sangat baik, sebaik kamu mengenal dirimu sendiri. Ra Kembar sahabat akrab Ratanca, sahabat akrab Rakyat Kuti, juga berteman dengan rakyat banyak, bangsa serta Rayuyu. Berada di mana 9 tahun lalu ketika Rakuti menarikan tembang kematian? Tak terlihat dalam makar itu, sungguh sangat aneh.
Rakyat kembar penasaran. Ra kembar berusaha mengenali wajah orang di depannya. Tak hanya berusaha mengenali wujud lahirianya, tetapi juga dari suaranya. Namun Ra kembar tak mampu menebak siapa pemilik suara yang diubah-ubah itu. Juga tak mampu menerka wajah milik siapa di balik jelaga hitam yang dilulurkan ke permukaan wajah. "Siapa sebenarnya kamu?" tanya Ra kembar. Panji Rukmamurti tertawa, namun tidak berkeinginan membuka jati dirinya. "Harus kuakui, Telisan di pasukan Bayangkara memang luar biasa. Mereka mampu mengendus tempat ini. Sayang, yang mereka ketahui hanya permukaan saja. Telisan di Bayangkara tidak mampu menebak seberapa besar kekuatan yang kuhimpun di tempat ini. Sungguh, aku tidak mengerti mengapa Gajah Mada mengirim orang yang tak memadai menugasi Rakyat Kembar menyerbu Karangwatu. Apa yang bisa dilakukan Ra Kembar?" Ra Kembar bertambah penasaran. Sosok berwajah hitam di depannya itu tahu terlalu banyak, bahkan sangat merendahkan kemampuannya. Namun Rakyat Kembar yang semula tersinggung itu memang harus mengakui tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menggempur kelompokan di Karangwatu itu. Bahkan dengan cara amat gampang ia bisa dibekuk. Raden Panji Rukmamurti akan melanjutkan kata-katanya, tetapi ia batalkan karena seorang anak buahnya berdiri mendatangi. Orang itu basah kuyup karena memilih berenang dalam menyeberangi sungai. "Apa yang akan kamu laporkan?" "Di luar ada kekuatan yang lebih besar akan menyusul menyerbu tempat ini." "Seberapa besar?" "Berkekuatan jauh lebih besar, mungkin 500 orang. Hening menggeretak dan membungkam semua mulut, termasuk mulut Raden Panji Rukmamurti. 500 orang tentu jumlah yang besar dan merepotkan, tetapi tidak tampak kecemasan apapun di wajah Raden Panji Rukmamurti. "Bagaimana dengan Paman Rangsang Kuda? Apakah ia sudah kembali?" Tak ada yang menjawab, dan itu sudah merupakan jawaban. "Baiklah," kata Panji Rukmamurti, "berapapun jumlah mereka, tak masalah. Mari kita sambut kehadiran mereka dengan senang hati. Kita jadikan tempat ini sebagai kuburan mereka. Sebelum itu, ikat orang-orang ini." Perintah itu tak perlu diulang dan semua orang langsung berhamburan. Raden Rukmamurti tertawa pendek. Tawa yang ditunjukkan kepada Ra Kembar itu dilanjutkan dengan penghinaan yang tidak bisa dimaafkan. Ra Kembar tidak bisa memanfaatkan tangannya untuk membasuh ludah yang menyembur mengenai wajahnya. "Karena kau Ra Kembar, mestinya dengan senang hati aku akan menyambut kehadiranmu. Akan tetapi karena kedatangmu berniat mengganggu ketentraman tempat ini, maka akan kusiapkan sebuah siksaan yang pasti menyebabkan kamu pilih mati." Ra Kembar tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Rasa nyeri akibat hajaran di punggung dan dada mulai terasa. Namun lebih dari itu, rasa sakit yang muncul di hati jauh lebih perih, teramat pedih. Pedih itu nantinya akan menjelma menjadi rasa malu, bukan kepalang, karena menjadi olok-olok bahan tertawaan orang semajapahit. Ra Kembar tak habis pikir bagaimana orang-orang Karangwatu itu menyadari adanya serangan yang bakal menyerbu tempat mereka. Serbuan dalam jumlah besar berkekuatan nyaris 500 orang itu ternyata tidak menyebabkan Panji Rukmamurti merasa ketakutan. Dengan penuh keyakinan karena merasa benteng perlindungan yang dimilikinya sangat kuat, pemuda tampan berkumis tipis itu memimpin langsung menghadapi penyerbuan yang datang. Sebenarnya lah bukan perkara gampang untuk menyeberang masuk ke tempat itu. Karangwatu dikelilingi pagar kayu yang disamarkan dalam semak dan perdu, dijaga amat rapat oleh penghuninya dengan panah siap dilepas. Penyamaran yang mereka lakukan benar-benar menyatu dengan alam sekitarnya karena berbagai daun dan rerumputan melekat pada tubuh mereka. Jangankan pada malam hari, bahkan di siang hari sekalipun akan sulit menandai keberadaannya. Lalu di bawah air
telah disediakan hadangan yang tidak terduga. Pendukung Raden Panji Rukmamurti adalah perenang dan penyelam yang andal. Menggunakan batang bambu seruling untuk bernafas, mereka mampu menempatkan diri di bawah permukaan air dalam waktu yang lama. Selanjutnya, perlindungan yang kuat adalah jebakan-jebakan di sepanjang tepian Karang Watu, karena ada banyak lubang maut yang tersamar, yang tak terlihat karena ditutup dengan dedaunan. Padahal di dalam lubang yang dalam itu terdapat kayu-kayu yang diruncingkan, yang siap menyambut siapapun yang terperosok. Anak panah yang siap melesat benar-benar banyak karena menjadi bagian dari jebakan itu pula. Seorang yang tidak hati-hati dalam melangkah bisa jadi kakinya mengenai tali yang merentang, yang selanjutnya akan mengungkit anak panah untuk lepas dari busurnya. Semua jebakan yang disiapkan menjemput itu bisa jadi bernilai besar, dari jumlah 500 atau bahkan 1000 pun orang-orang yang akan datang menyerbu. Sementara secara alamiah Karang Watu benar-benar terlindung. Di bagian belakang ada tebing menjulang tinggi yang tidak mungkin dituruni atau dinaiki. Raden Panji Rukmamurti merasa tak perlu menempatkan orang menjaga tebing itu. Namun Raden Panji Rukmamurti salah, atau Rangsang Pemuda juga punya penilaian yang salah, karena dalam pendadaran yang dilakukan melalui gemblengan yang keras dan kasar, prajurit Bayangkara benar-benar dirancang untuk menghadapi keadaan yang tak masuk akal. Sayang, hari sedang malam. Andai kata hari itu siang, Raden Panji Rukmamurti akan melihat beberapa orang yang memanjat turun merayap tebing yang menjulang tinggi itu. Di antaranya bahkan ada yang tidak memerlukan tali. Bulan yang beberapa hari lewat dari purnamanya, dan oleh karenanya bentuk bulan itu tidak bulat lagi, memanjat makin tinggi dan punya cukup kekuatan untuk menerangi keadaan. Adalah Senopati Haryo Teleng dan Senopati Panji Suromanduro yang merasa aneh setelah menilik keadaan di depannya. Pimpinan pasukan Jalapati dan pasukan Sabu Bayu memperhatikan remang di seberang sungai dengan perasaan amat curiga. Tidak ada jejak apapun, tak ada jejak pertempuran. Apa yang terjadi dengan Rakyat Kembar? Tanya Senopati Panji Suromanduro seperti kepada diri sendiri. Keadaan ini sungguh sangat aneh. Padahal Raka Kembar pasti berada di sini. Kuda-kudanya menunjukkan itu, jawab Haryo Teleng. Senopati Haryo Teleng dan Senopati Panji Suryo Manduro bertindak cermat. Setidaknya mereka adalah prajurit yang menampaki pengalamannya sejak dari bawahan melalui berbagai perang dan pertempuran. Kedua senopati itu bahkan terlibat sangat jauh dalam pertempuran mengusir orang-orang Cina, meluluhlantakkan barisannya sampai ke ujung Galuh. Orang-orang Cina yang datang ke Jawa berniat menghukum Raja Kertanegara itu terpaksa kembali dengan keadaan berantakan. Berbekal pengalaman itu, Senopati Haryo Teleng dan Suromanduro tidak melakukan tindakan gegabah. Beberapa buah perahu yang telah tersaji di tempat itu sungguh sangat mencurigakan. Perahu itu aneh. Ya, jawab Suryo Manduro. Kalau aku penghuni tempat itu, aku tentu tak akan meletakkan perahu di sini. Mestinya di sana. Ini jebakan. Senopati Haryo Teleng terkejut. Ada sesuatu yang tertangkap matanya. Gila, Haryo Teleng meletup. Ada apa? Tanya Suryo Manduro. Benar-benar jebakan. Kurasa ada banyak orang menyelam di bawah. Lihat itu. Suryo Manduro dan Haryo Teleng akhirnya meyakini benda-benda mencuat dari dalam air itu jelas batang bambu yang digunakan bernafas. Benda itu hilir mudi ke sana kemari menjadi pertanda di bawahnya ada orang. Apabila kita menemukan satu mayat saja, hal itu akan menjawab rasa penasaranku terhadap bagaimana nasib Raka Kembar.
Senopati Suryo Manduro dan Haryo Teleng yang berdiri di tepi sungai yang mengalir dengan tenang itu akhirnya mundur menemui segenap anak buahnya yang baris mendem. Tak seorang pun yang berdiri, semua berlindung. Dengan singkat, Panji Suryo Manduro dan Haryo Teleng menyampaikan taklimat pada anak buahnya yang disimak dengan kesungguhan. Prajurit Tawang Alun. Panji Suryo Manduro menyebut nama yang dipanggil bergegas mendekat. Berjalanlah di sepanjang tepian sungai ke hilir. Periksa apakah ada mayat yang mengapung atau tidak. Begitu kamu menemukan langsung kembali. Siap, jawab prajurit Tawang Alun. Ketika menyusur sepanjang tepian sungai, prajurit Tawang Alun melihat apa yang diceritakan pimpinannya benar adanya. Ada banyak ujung bambu yang mencuat dari dalam air, merupakan bukti nyata ada orang yang di bawah permukaan air. Gila, desis Tawang Alun. Prajurit Tawang Alun tidak harus pergi terlalu jauh ketika menemukan bukti yang dicari. Sesosok mayat mengapung terlentang, tidak ikut hanyut karena tersangkut sesuatu. Bagaimana? Tanya Senopati Panji Suryo Manduro. Dugaan Senopati benar, aku menemukan satu mayat tersangkut terlentang, jawab Tawang Alun. Setelah hening beberapa jenak, Senopati Haryo Teleng akhirnya angkat bicara. Si Padadakan dalam serbuan gugur di sini. Kita tidak bisa memaksakan diri menyerbu karena mereka justru sedang menunggu. Kurasa ada banyak jebakan yang akan menyambut kita di bawah air, di balik pagar. Menurutku, kita menunggu siang untuk bisa melihat keadaan dengan lebih jelas. Ya, jawab Suryo Manduro. Kita tidak punya pilihan lain selain menunggu siang. Akan tetapi, apa salahnya bila sekarang juga kita bermain-main? Kita hujani mereka yang berada di bawah permukaan air itu dengan anak panah. Ya, aku setuju, jawab Haryo Teleng. Maka tak perlu ada yang disembunyikan lagi. Para prajurit yang dibawa oleh Senopati Haryo Teleng dan Suryo Manduro berbaris di sepanjang tepi sungai dengan sikap seolah masing-masing akan menyeberang dengan berenang. Dari perlindungan di balik pagar bambu dan semak yang rapat, Raden Panji Rukmamurti memperhatikan tamu-tamu yang tak diundang itu dengan seksama. Ayo menyeberanglah kalian, Raden Panji Rukmamurti berkata. Akan tetapi Raden Panji Rukmamurtilah yang harus terkejut, sebagaimana anak buahnya yang menyelam di bawah air juga terkejut manakala dengan mendadak Senopati Haryo Teleng, Senopati Panji Suryo Manduro berteriak bersama-sama. Teriakan itu menjadi isyarat, maka anak panah langsung berhamburan menembus air, tepat pada bagian ujung bambu nongol di permukaan. Permukaan air yang semula tenang segera menggeliat seolah di bawah ada ikan besar yang menggerakkan tubuh. Maka celaka orang-orang yang melaksanakan tugas khusus pencekatan di bawah air itu. Bila anak panah mengenai tubuhnya dengan sendirinya, ruas bambu yang digunakan bernapas terlepas dan memaksa mereka keluar ke permukaan. Perbuatan itu menjadikan nasib mereka lebih malang lagi karena menjadi sasaran bidik dan bulan-bulanan. Serang mereka, lindungi teman-teman kita. Tiba-tiba terdengar teriakan. Semula anak buah Panji Rukmamurti kebingungan, tidak memahami apa yang terjadi. Tetapi kelambatan memahami keadaan itu harus segera ditebus dengan melepas anak panah. Cukup, semua mundur. Senopati Panji Suryo Manduro memberi perintah. Senopati Suryo Manduro harus menjatuhkan perintah itu karena berada di tempat terbuka dan tanpa perisai, sementara anak panah balasan tak ada gunanya karena musuh terlindung dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Namun Panji Suryo Manduro merasa puas karena sejenak kemudian permukaan sungai berubah. Bila siang hari, warna air tentu bisa ditandai karena merah yang muncul adalah karena darah.
Mayat-mayat yang mengapung dan puluhan anak buahnya yang terluka parah menjadi penyebab kemarahan pimpinan gerombolan Karangwatu. Keparat, Raden Panji Rukmamurti mengumpat. Namun Raden Panji Rukmamurti masih mampu mengendalikan diri dengan baik dan tidak menjadi gugup melihat keadaan itu. Tindakan tegas dan kemampuan membakar semangat menggugah sangat diperlukan dalam keadaan itu. Menggunakan isyarat tertentu, Panji Rukmamurti menyalurkan perintah-perintahnya. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Ketika dua kekuatan saling berhadapan dan masing-masing juga menunggu waktu, maka menunggu tidak hanya pekerjaan yang membosankan, namun juga melelahkan urat saraf sebab kedua belah pihak harus berada dalam kesiagaan tertinggi. Mereka menunggu siang, ucap Rukmamurti. Ya, jawab Mandrawa. Mereka tidak punya keberanian untuk menyerang. Tidak apalah, kita berikan saja siang yang mereka butuhkan. Rukmamurti menambah. Semua tetap waspada dan berada di tempat masing-masing. Jangan ada yang lengah. Aku ngantuk sekali dan kurang tidur. Aku harus melanjutkan istirahat supaya besok bisa menjemput tamu-tamu itu dalam keadaan segar. Mandrawa yang akan mewakili kaum memimpin pertahanan. Dengan melenggang, Panji Rukmamurti kembali. Sama sekali tidak ada beban cemas di hatinya. Meski lawan memiliki jumlah berlipat, jumlah itu nantinya bakal menyusut ketika mereka memaksa masuk karena demikian banyaknya jebakan yang dirancang khusus untuk menghadapi serbuan macam itu. Namun, bahwa tempat itu telah menjadi perhatian Majapahit, Panji Rukmamurti harus memikirkan langkah ke depan. Setidaknya Karangwatu harus segera ditinggalkan. Bila Majapahit mengirim sebuah kekuatan Jalapati misalnya, sekuat apapun Karangwatu tak akan sanggup menghadapi. Suasana sangat hening dan damai ketika Raden Panji Rukmamurti kembali ke tempat tinggalnya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pendopo. Pemuda tampan yang menyamparkan diri dengan menghitamkan wajahnya dalam berbentuk garis-garis itu menyempatkan memperhatikan tebing di belakang pendopo. Cahaya bulan yang terang menyapu permukaan tebing itu, memberi kesan menakutkan. Raden Panji Rukmamurti yang memasuki bilik pribadinya menyempatkan berhenti di depan pintu. Tatapan matanya yang tajam ditujukan kepada pengawal khusus yang bertugas menjaga keamanannya. Berdiri tegak bagai tonggak kayu, pengawal khusus itu menjaga kiri dan kanan pintu. Wajah aslinya tidak jelas karena juga dihitamkan. Jaga diriku dengan baik, kata Panji Rukmamurti. Siapa tahu orang-orang yang menyerbu itu ada yang berhasil menyusup sampai tempat ini. Aku melanjutkan tidurku. Namun dua orang pengawal itu memiliki jawaban tidak wajar. Mungkin kita tidak punya waktu untuk beristirahat, Raden. Kenapa? Tanya Panji Rukmamurti. Karena kita akan menempuh perjalanan sekarang juga. Raden Panji Rukmamurti mengerutkan kening. Kemana? Siapa kalian? Raden, kami tangkap dan harus ikut kami untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Raden di hadapan Kutara Manawa. Bila harus merasakan disengat tawon, itulah saatnya. Atau kalau harus merasa kejatuhan kelapa tepat mengenai kepala, itulah pula saatnya. Bisa juga seperti di batu ular bandotan yang bisanya sangat beracun, atau dikejutkan oleh gempa bumi yang datang dengan tiba-tiba membelah tanah tepat kakinya berpijak dan masih ditambah dengan petir yang meledak menggelegar memekakan gendang telinga. Yang terjadi di saat langit begitu benderang, Raden Panji Rukmamurti bertambah bingung ketika tiba-tiba bermunculan wajah orang-orang tidak dikenal yang sebagian melambur wajahnya dengan jelaga dan sebagian yang lain tidak. Orang-orang itu jelas bukan anak buahnya. Raden Panji Rukmamurti berdebar melihat adanya ciri-ciri khusus yang dimiliki orang-orang itu yang bisa ia kenal. Bentuk badan melengkung dan endong penuh berisi anak panah di punggung. Siapa kalian?
Tanya Panji Rukmamurti dengan suara bergetar, tidak mampu menutupi rasa cemasnya. Kami Bayangkara, jawab orang yang berdiri di depannya. Panji Rukmamurti hanya bisa pasrah ketika orang-orang tak dikenal itu menelikung tangannya ke belakang dan mengikat tubuhnya menggunakan tali janget yang sangat kuat. Cara mengikat yang dilakukan juga menggunakan cara khusus yang tak memungkinkan adanya peluang untuk meloloskan diri. Jika ada monyet bingung terkena tulu, maka seperti itulah wajah Raden Panji Rukmamurti. Tak jauh dari tempat itu, wajah Rakembar merah padam. Wajahnya tiba-tiba menebal, melebihi kulit gajah yang paling tebal. Ini dia pahlawan yang ditunggu-tunggu kepulangannya itu. Rakyat Kembar semula tidak mengenali siapa saja orang-orang yang berdiri di depannya karena semua wajah dihitamkan menggunakan jelaga. Namun, Kembar masih bisa mengenali suaranya. Orang yang baru berbicara itu adalah Bayangkara Ryung Samudra. Bagaimana Rakembar? Upayamu menggulung kara waktu berhasil? Rakembar merasa lebih baik bila dikelupas wajahnya. Setidaknya memang ada penyesalan dalam hatinya. Namun apa mau dikata, nasi telah menjadi bubur. Apa yang terjadi telah terlanjur dengan hasil berupa kotoran yang belepotan di wajahnya. Akan tetapi orang-orang yang dikenalinya sebagai Bayangkara Jayabaya, Ryung Samudra, Panjang Sumprit tidak memberikan perhatian kepadanya terlalu lama. Bayangkara Jayabaya bertindak cekatan dengan membebaskan Raden Kembar dari ikatan talinya. Demikian juga dengan 10 anak buahnya yang tersisa. Berapa orang yang kebawa? Tiba-tiba terdengar seorang bertanya dari arah belakang. Rakembar berbalik. 50 orang, jawab Rakembar dengan lidah keluh. Sulit membaca bagaimana isi hati di balik wajah Bayangkara Lembu Pulung yang telah dihitamkan itu. Lembu Pulung menebar pandangan memperhatikan keadaan dengan seksama, menyusul tebing tinggi di belakang bangunan induk, menggertaki bangunan itu berbentuk pendopo dan bangsal panjang yang juga beratap rumbia. Lembu Pulung akhirnya menjatuhkan pandangan matanya ke halaman luas yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan apa saja. Dengan luas 2 kali lipat tambak segaran atau lebih, Karangwatu sanggup menampung prajurit sebesar Jalapati sekalipun. Ke depan, Karangwatu bisa menjadi tempat yang berbahaya. Beruntunglah sepak terjang orang-orang Karangwatu itu keburu Kamanongsan. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Ryung Samudra yang mendekat. Kita tinggalkan pekerjaan sisanya, biarlah dituntaskan oleh Rakembar yang akan dibantu oleh Haryo Teleng dan Suryo Manduro. Lembu Pulung menjawab. Jawaban itu mengagetkan Rakembar yang makin merasa tidak nyaman. Rakembar membayangkan ke depan akan mengalami kesulitan besar. Tak tahu apa yang harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pimpinannya. Melangkah tanpa izin pimpinan, hal itu sudah merupakan kesalahan yang berat. Apalagi kini terbukti terlalu besar korban jiwa yang jatuh sebagai akibat kecerobohan yang diperbuatnya. Ke depan pula namanya akan menjadi buah bibir. Siapapun akan menertawakannya. Para gadis tak lagi mengaguminya. Mereka akan menjadikannya sebagai bahan guyonan. Ada satu pekerjaan lagi yang masih belum kita selesaikan, ucap Jayabaya. Semua menunggu Jayabaya melanjutkan. Kita belum mendapatkan rangsang muda. Orang itu tidak ada. Aku sudah memperoleh keterangan itu. Kita tinggalkan tempat ini. Menjadi lebih jelas bagi Rakembar manakala dari balik dinding, dari tempat-tempat yang terlindung bermunculan orang-orang yang masing-masing melakukan penyamaran sedemikian rupa sehingga sulit membedakan antara Bayangkara dengan orang-orang Karangwatu sendiri. Rakembar sulit memahami bagaimana pasukan Bayangkara bisa hadir di tempat itu tanpa ketahuan. Aku bagaimana? Tanya Rakembar gugup. Akan tetapi Bayangkara tak mempedulikannya. Dengan gesit pasukan khusus Bayangkara menuntaskan pekerjaannya yang masih tersisa.
menggunakan batu titikan. Sebuah obor dinyalakan. Obor kecil adalah teman, namun api besar bisa menjadi bencana. Demikianlah ketika api dilemparkan ke atap pendopo, bibit api menyala yang nantinya menjadi dahana. Dahana berkobar siap meluluhlantakkan bangunan itu. Bibit api juga ditebar di atas bangsal sebagaimana di bangunan induk. Bangsal panjang yang beratap rumbia juga mulai terbakar. Seorang bayangkara hanya membutuhkan satu ayunan pedang untuk menumbangkan bendera yang dikibarkan di halaman. Bendera dalam bentuk buah maja yang dibelit ular segera dilipat dan dibawa berlari menyusul teman yang lain. Bayangkara Jayabaya terhenti langkahnya ketika melihat sebuah bendi menggantung. Rakembar kebingungan, nyalinya lenyap entah kemana. Sembunyi, perintah Rakembar kepada anak buahnya. Perintah itu segera diterjemahkan dengan baik. 10 orang anak buahnya berlarian mencari tempat bersembunyi. Ada yang melarikan diri sejauh-jauhnya, namun ada pula yang bersembunyi tidak jauh dari tempat itu. Rakembar sendiri memilih di belakang sebuah batu besar sebagai tempat berlindungnya. Sebenarnya lah api yang membakar bangunan pendopo dan bangsal di Karangwatu itu mengagetkan. Anak buah Raden Panji Rukmamurti yang melakukan baris pendem terkejut. "Hei, rumah kita terbakar, lihat itu!" Salah seorang dari mereka berteriak kaget. "Waduh, apa artinya ini?" Meledak yang lain, kekagetan melihat api yang berkobar membakar sarang mereka. Rupanya baru awal dari kekacauan yang kemudian terjadi. Suara bendi yang dipukul dengan nada tertentu merupakan perintah untuk berkumpul, tetapi sejatinya isyarat itu palsu karena Bayangkara yang memukul. Nada khusus itu diperolehnya dari mengorek mulut Raden Panji Rukmamurti. Kepanikan yang luar biasa melanda Mandrawa yang dengan amat kencang ia berlari. Perintah dari suara bendi itu cukup jelas. Kobaran api yang melahap sarang mereka juga cukup jelas. Maka tak ada alasan dari orang-orang yang baris pendem di sepanjang tepian sungai itu yang telah bertahan di tempatnya. Mandrawa punya alasan khusus mengapa ia amat mencemaskan Raden Panji Rukmamurti. Itu sebabnya meski ia telah berlari kencang, dirasa masih belum kencang juga. Mandrawa sangat takut bila kobaran api itu menjadi penyebab kematian pimpinannya. Mandrawa terjatuh, namun segera bangkit lagi. Sekali lagi Mandrawa terjatuh, ia bangkit dan terus berlari. Kebakaran yang terjadi itu juga mengagetkan Senopati Panji Suryo Manduro dan Haryo Teleng bersama segenap anak buahnya. Mereka melihat orang-orang di balik pagar yang bergerak. Orang-orang itu bahkan berlarian meninggalkan tempat. "Ada apa itu?" tanya Panji Suryo Manduro. "Mengapa pula mereka berlarian seperti itu?" "Apapun yang terjadi di sana, inilah saatnya buat kita. Jadi harus menunggu apa lagi?" jawab Haryo Teleng. Pendapat Haryo Teleng benar-benar adanya karena sama sekali tak ada perlawanan ketika sungai itu diseberangi. Seseorang yang terperosok ke dalam lubang jebakan menjadi peringatan bagi yang lain untuk berhati-hati. Haryo Teleng dan Panji Suryo Manduro tak main-main dalam melakukan penyerbuan itu. Setelah mereka mencapai lapangan luas, sebuah gelar perang disiapkan dalam bentuk dirada meta. Ketika gelar perang berbentuk gajah siap mengamuk itu telah siap dengan sempurna, bisa diyakini akan lumat kekuatan yang mencoba menghadangnya. Sangkakala yang ditiup dengan nada melengking panjang disambut dengan sorak-sorai mengagetkan Mandrawa, juga mengagetkan segenap penghuni Karangwatu. Bumi bagai berderak ketika prajurit yang sempurna dalam siaga itu bergerak karena mereka berjalan sambil menggentakkan kaki ke tanah secara bersama berirama. Yang terjadi kemudian bagaikan gajah melawan pelanduk. Malam yang telah berada di puncaknya bergerak menuju ke wilayah pagi. Apapun yang terjadi, sang waktu tak pernah peduli. Waktu bersifat mutlak, menggilas apa saja untuk berlalu.
untuk melapu dan membusuk menjadi onggokan masa silam. Tak ada yang abadi, semua berubah. Yang muda menjadi tua, yang hijau lalu menguning, berubah, semua berubah. Tak ada yang abadi. Jika ditanya apakah yang abadi, perubahan itu sendirilah yang bergerak secara abadi.